pemirsa, Sekilas Ika kembali hadir menyapa Anda hari ini, Selasa 21 Juni 2022. Bersama saya, Nungki Ika Sari, yang akan mengulas berbagai informasi menarik, aktual, dan terpercaya seputar kota Yogyakarta yang telah kami rangkum untuk Anda. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini melalui kanal YouTube YKTV. Sebelum masuk ke berita pertama, pastikan untuk klik tombol subscribe di kanal YouTube YKTV supaya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar kota Yogyakarta. Berita pertama, Forum Pemantau Independen Jogja meminta penyelenggaraan pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur afirmasi melalui Kartu Menuju Sejahtera atau KMS agar tepat sasaran. PPDB di Jogja jalur KMS memiliki kuota sebesar 11% per sekolah. Forpi berharap kuota tersebut dapat tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan untuk warga miskin. Dari data Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi tercatat ada 15.810 keluarga miskin yang memegang kartu KMS. Anggota Forpi Baharudin Kamba menyebut perlu adanya verifikasi lapangan untuk memastikan PPDB jalur afirmasi agar tepat pada sasaran. Kamba juga menyampaikan verifikasi lapangan dilakukan agar tidak terjadi kasus warga ekonomi menengah atas masuk sekolah melalui jalur afirmasi. Selain verifikasi lapangan, Kamba berharap agar petugas RT dan RW di seluruh Jogja dapat berpartisipasi aktif. Berita kedua, para pedagang menyiasati penjualan hewan kurban di tengah maraknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sistem penjualan hewan kurban akan dilakukan dengan cara dibedakan menurut jenis hewan kurban. Sapi dijual melalui pemesanan dan kambing dapat dipilih langsung dari kandang. Wikan Aji Prabandaru selaku Ketua Pengadaan Hewan Kurban atau PPHG Kota Gede mengaku sangat berhati-hati dalam penjualan hewan kurban tahun ini. Wikan juga mengupayakan dengan maksimal agar hewan kurban yang dijual terhindar dari wabah PMK. Dalam sistem pemesanan sapi kurban, pembeli akan diberi foto dan video juga menyantumkan ukuran sapi kurban dengan meteran sapi guna memberi gambaran besar sapi yang akan dipesan. Sementara untuk kambing, PPHK Kota Gede sudah menyediakan kandang yang berada di Jalan Pramuka, Giwangan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Dalam perawatan hewan kurban, Wikan bekerja sama dengan Puskesmas Umbul Harjo. Beralih ke berita ketiga, kegiatan resik kali dan penanaman pohon di Kali Jode. Pemerti Jode berkolaborasi dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa atau P3EJ, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Yogyakarta. Para jajaran pejabat juga turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya yaitu PJ Wali Kota Jogja, Dr. Abdul Muin, Kepala P3EJ, dan pejabat Pemkot lainnya. Haris Sarif Usman selaku Sekretaris Pemerti Jode sekaligus Ketua Gerakan Cinta Jode menyampaikan bahwa saat ini Jode mengalami penurunan kualitas disebabkan oleh penumpukan sampah di badan sungai dan limbah domestik serta kurangnya penghijauan sebagai daerah pengatur tata sungai. Berita keempat, Kelurahan Ngupasan, Gondomanan, Kota Jogja terus mempertahankan penerapan protokol kesehatan atau prokes di wilayahnya, meskipun pandemi COVID-19 mulai mereda. Lurah Ngupasan Gondomanan, Kota Jogja menjelaskan, walaupun saat ini secara umum kasus COVID-19 menurun drastis, bahkan di DIY sudah berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1, akan tetapi penerapan prokes seperti menggunakan masker dan mencuci tangan terus dilakukan. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi di Kelurahan Ngupasan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Berita terakhir, di tengah melonjaknya harga cabai di Kota Jogja, seorang warga kampung Gemblakan Atas, Kelurahan Suratmajan, Kemantren Danurejan, Kota Jogja, merasakan dampak yang positif karena memiliki ratusan pohon cabai yang ditanam secara mandiri. Aktivitasnya bertani cabai dimulai dari kesukaannya terhadap tanaman sejak kecil. Pada tahun 2019, beliau mengaku merasakan panen puncak hingga dalam 3 hari sekali dapat mengumpulkan 1-2 kg.
Semua hasil panennya tidak dikonsumsi sendiri, melainkan dijual ke tetangga dan dibawa ke desa untuk dipasarkan kepada pembeli. Sekian sekilas Ika untuk kabar 21 Juni 2022 hari ini. Saksikan juga konten terbaru mengenai Kota Jogja di kanal YouTube YKTV. Kami dari segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.